Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Saudara sekalian, bagaimana kabar hari ini di hari Sabtu ceria? Saatnya kita bersantai bersama dengan keluarga. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita bersama keluarga tercinta, kita akan mendengarkan renungan pagi bersama dengan saya. Sebelumnya, mari bersaat teduh dan kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Saat pagi hari ini ketika kami akan melakukan rangkaian kegiatan kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kami motivasi untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa bejana hati kami yang paling subur. Kami siap untuk ditaburi firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul kehancuran di balik kesombongan. Saya yakin kita pernah mendengar kisah legendaris tentang karamnya kapal Titanic pada tanggal 15 April tahun 1912 dalam pelayaran perdananya di Samudra Atlantik Utara. Sebuah kisah nyata yang kemudian diangkat ke layar lebar. Karamnya kapal Titanic adalah sebuah contoh klasik tentang kepercayaan diri yang berlebihan. Konon kapten kapal Titanic itu pernah berkata bahwa Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal ini, sebab dengan pengalaman lebih dari 40 tahun tidak ada satupun pelayaran di bawah kendali saya yang pernah gagal di tengah keadaan laut yang menggila sekalipun. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian, tragedi yang sangat memilukan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 27 ayatnya yang pertama yang berkata, "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini." Tentu saja kita boleh bangga dengan segala apa yang kita miliki dan apa yang sanggup kita lakukan. Namun, biarlah kebanggaan ini tidak diwujud nyatakan dalam bentuk kesombongan, tetapi kebanggaan ini menjadi bahan bakar menyemangati kita untuk terus berjuang. William White mengatakan bahwa kesombongan adalah kanker spiritual yang menggerogoti kemungkinan persahabatan, cinta kasih, dan komunitas. Oleh karena itu, kesombongan akan membawa kita pada kehancuran juga malapetaka. Sahabat El Shaddai Ministry, kesombongan bisa dimiliki oleh siapa saja yang merasa memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Kesombongan itu bukan hanya menghampiri orang-orang dunia saja, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi kesombongan itu juga menghampiri orang-orang Kristen. Mau bukti? Salah satu contohnya, orang Kristen suka sombong rohani. Bukankah itu adalah penyakit kekristenan? Firman Tuhan berkata, "Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kamu." Diambil dari 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Diotrefes adalah contoh orang yang sombong rohani, karena pada waktu itu ia tidak mau mengakui Yohanes dan rekan-rekannya, serta dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Dan dalam bacaan 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Diotrefes ingin menjadi orang terkemuka di antara jemaat, sehingga ia menolak sang penatua dan teman-temannya dengan kalimat-kalimat yang kasar. Ia juga melarang warga jemaat menerima teman-teman dan sang penatua di dalam rumah mereka. Bila ada yang menerimanya, maka warga jemaat tersebut akan dikucilkan. Ketika sang penatua menyampaikan tentang tindakan Diotrefes, Gaius agak meragukan dan justru menyangka Demetrius yang ingin menjadi orang terkemuka. Maka dari sang penatua,
meminta Gaius agar tidak salah menilai antara Diocletes dan Demetrius. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang sombong alias orang tinggi hati bukan hanya salah atau tidak benar, melainkan merupakan suatu kekejian di mata Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 5. Sahabat El Shaddai Ministry, mengapa orang sombong rohani sangat berbahaya? Karena orang yang sombong rohani sering kali merasa dirinya paling benar, paling mengerti, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak perlu bertobat karena mereka memang gak menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Saat ibadah di gereja pun tak ubahnya mereka itu seperti seorang kritikus. Mereka itu suka mengkritik sana sini, komentar ini dan itu. Bahkan ketika pendeta atau gembala atau pengkhotbah menyampaikan firman, ia menganggap bahwa firman itu cocoknya untuk orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Sahabat El Shaddai Ministry, kesombongan membuat seseorang tak pernah tunduk kepada firman Tuhan. Adalah hal yang sia-sia bila kita tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan bila didasari dengan kesombongan akan membawa kehancuran. Begitu juga dalam pelayanan. Sebesar apapun kontribusi kita untuk gereja dan pekerjaan Tuhan, bila didasari oleh kesombongan, maka akan menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Terlebih lagi jika motivasi kita dalam melayani Tuhan adalah untuk mencari pujian, untuk mencari hormat untuk diri kita sendiri, maka pelayanan kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pujian, hormat itu hanya milik Tuhan, dan pelayanan kita di muka bumi ini hanya milik Tuhan. Untuk itu, jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu, menurut Yesaya 2 ayatnya yang ke-11. Sahabat El Shaddai Ministry, keberhasilan, kekayaan, jabatan tinggi, pasangan hidup yang rupawan kerap kali menjadikan seseorang lupa diri. Paulus mengatakan bahwa pada hari-hari akhir sebelum Yesus datang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Dan mengenai kesombongan, Salomo juga menulis bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sahabat El Shaddai Ministry, bila saat ini kita tengah berada di atas angin, berhati-hati dan waspadalah, jangan sampai kita jatuh. Sebagai contoh, Raja Herodes, dia memiliki segala-galanya dan bisa melakukan apa saja, termasuk menganiaya dan menghilangkan nyawa jemaat Tuhan. Ia menyuruh menghilangkan nyawa Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia malah melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul 12 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Raja Herodes menyukai pujian manusia. Ia suka membual, sombong, dan meninggikan diri sendiri. Pembual adalah seseorang yang meninggikan diri sendiri serta meremehkan Tuhan. Saat rakyat mengeluh-elukan dia dengan berkata bahwa ini suara Allah dan bukan suara manusia, Herodes menjadi semakin tersanjung. Namun pada akhirnya dia merasakan akibatnya. Firman Tuhan katakan, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kisah 12 ayatnya yang ke-23. Sahabat El Shaddai Ministry, di zaman sekarang ini juga ada begitu banyak orang yang sombong, yang suka merendahkan orang lain, suka ngomong seenaknya untuk menyenangkan hatinya, suka lupa diri dan seenaknya pada orang-orang di sekitarnya. Berhati-hatilah agar saya dan saudara tidak termasuk kategori orang yang seperti itu. Bangga boleh, tapi janganlah rasa bangga itu merubah perangai atau tabiat kita dari baik menjadi tidak baik, atau dari baik menjadi sombong. Banyak orang yang dulunya hidup pas-pasan,
Pada waktu susah, dia rendah hati dan baik. Tapi setelah diberkati, dia lupa diri dan menjadi sombong. Banyak orang sewaktu menjadi orang biasa rendah hati, suka menegur, suka menyapa. Tetapi ketika memiliki jabatan, dia berubah menjadi sombong. Ingat baik bahwa kesombongan akan menghancurkan kita. Ketika mungkin di antara kita, atau ketika kita introspeksi diri kita dan kita merasa bahwa kita masih memiliki kesombongan, mari datang sama Tuhan dan minta ampun. Sadarlah bahwa apapun yang saya dan saudara miliki di tengah-tengah dunia ini sifatnya fana, tidak abadi, tidak kekal. Semuanya akan sirna. Tidak ada yang bisa kita banggakan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Banggalah jika saya dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bangga menjadi orang Kristen, bangga bisa melakukan perintah Tuhan. Jangan sombong, karena di balik kesombongan ada iblis yang mengintip kita untuk kita melakukan kesalahan dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Tetap berjaga, tetap lakukan perintah Tuhan, maka kita akan hidup tidak menuruti hawa nafsu kita, tetapi hidup melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini bahwa ketika kami mulai merasa sombong, maka kami akan dekat dengan kehancuran. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki di tengah-tengah dunia ini, baik harta, kekayaan, jabatan, dan segala sesuatu yang kami punyai, semua berasal daripada Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bisa kami banggakan dan tidak ada satupun yang bisa kami sombongkan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu bagi setiap semua yang mendengarkan, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup rendah hati di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat El Shaddai Ministry, saudara yang terkasih, happy weekend with family. Tuhan menyertai, memberkati kita semua sepanjang hari ini. Haleluya, shalom.